Sini, Indonesia kan mengenalkan diri. Nama Taruna Dewasa, mereka pada Pilihan NIT 2019-30 dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Prodi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian. Di sini saya akan mereview tentang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor M 121 Tahun 2017 tentang lalu lintas kereta api. Sini kita akan langsung saja ke bab yang pertama, yaitu ketentuan umum. Apa aja sih ketentuan umum itu yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini? Yang pertama adalah pengertian dari perkeretaapian, yang kedua adalah pengertian dari kereta api, pengertian stasiun kereta api, peta jalan, blok tetap, blok bergerak, awak sarana perkeretaapian, petugas pengatur perjalanan kereta api, petugas pengendali perjalanan kereta api, petugas pengendali operasi kereta api terpusat, lalu lintas kereta api, penyelenggara sarana perkeretaapian, Menteri Direktur Jenderal. Kita lanjut ke bab 2, yaitu prinsip lalu lintas kereta api. Untuk jalur kereta api yang bisa dibagi dalam beberapa peta blok. Peta blok yang dimaksud di sini itu terdiri atas blok tetap dan peta blok bergerak. Setiap pengoperasian kereta api dalam berlalu lintas nasional dengan ketentuan yang pertama itu satu peta blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api pada waktu yang sama. Yang kedua menggunakan jalur sebelah kanan pada jalur ganda atau lebih. Pengoperasian yang dimaksud sebagai dalam ayat pertama yang tadi disebutkan dapat dikecualikan, yaitu untuk kereta api yang memberikan pertolongan ketika terjadi kecelakaan kereta api atau kereta api untuk keperluan kerja. Selain itu, dapat juga dikecualikan dalam jika terjadi gangguan operasi kereta api. Pengecualian tersebut dapat dilakukan jika setelah ada perintah dari yang pertama itu pengatur perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Selanjutnya pasal 4 itu kecepatan maksimum operasi kereta api ditentukan berdasarkan kecepatan maksimum yang paling rendah, maka kecepatan maksimum kemampuan jalur dan kecepatan maksimum kemampuan sarana perkeretaapian. Dalam hal pengoperasian kereta api, kecepatan operasi kereta api disesuaikan dengan kebutuhan. Kecepatan operasi kereta api yang dimaksud itu tidak boleh melebihi kecepatan maksimum operasi kereta api. Pengoperasian kereta api tidak boleh melebihi kapasitas lintas. Kapasitas yang dimaksud dalam hal ini yaitu kapasitas yang dimaksud dalam hal ini dapat dipertimbangkan. Yang pertama kecepatan operasi kereta api, yang kedua jarak antar blok, yang ketiga fasilitas operasi, dan yang terakhir waktu perawatan sarana. Kemudian bab 3 itu tentang sistem pengoperasian kereta api. Dalam bab 3 ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu pengatur dan pengendali perjalanan kereta api. Pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api dilakukan oleh yang pertama petugas pengatur perjalanan kereta api untuk perjalanan kereta api, yang kedua petugas pengendali perjalanan kereta api untuk melakukan pengaturan kereta api yang tidak sesuai KPK dan pengendali perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Terus selanjutnya ke bagian kedua yaitu sistem pengoperasian sarana kereta api. Sistem pengoperasian sarana kereta api dibedakan. Yang pertama, manual dengan masinis tanpa perangkat pembantu. Yang kedua, manual dengan masinis dilengkapi dengan perangkat pembantu. Yang ketiga, semi otomatis dengan masinis. Yang keempat, otomatis dengan awak sarana tanpa masinis. Dan yang terakhir, otomatis tanpa awak sarana. Masinis dalam mengoperasikan sarana kereta api itu memiliki tugas. Yang pertama, memantau jalur kereta api. Yang kedua, menghentikan sarana apabila dalam keadaan darurat. Yang ketiga, melakukan percepatan dan pengereman sarana berdasarkan sinyal pada jalur atau sinyal dalam kabin. Yang terakhir, membuka dan menutup pintu sarana perkeretaapian. Selanjutnya, bagian ketiga, persiapan dan perjalanan kereta api.
Penyelenggaraan sarana pengawasan manual, yaitu harus yang pertama menyiapkan sarana pendapian dengan atau tanpa rangkaian. Yang kedua, menyiapkan awak sarana pendapian. Yang ketiga, memeriksa sarana pendapian. Yang keempat, menyediakan waktu kereta api sesuai dengan jadwal yang terjadwal di stasiun awal. Yang kelima, memasang tanda. Yang terakhir, menyiapkan dokumen perjalanan kereta api. Sebelum kereta api diberangkatkan akan dilakukan pemeriksaan sarana. Pemeriksaan itu dilakukan terhadap yang pertama perangkat pengereman, yang kedua peralatan keselamatan, yang ketiga peralatan perangai, dan yang terakhir listrikan. Penyelenggaraan perjalanan kereta api dapat menjalani kereta api setelah penyelenggaraan sana bagi melakukan persiapan perjalanan kereta api. Perjalanan kereta api yang dimaksud yaitu yang pertama pemberangkatan kereta api dari depo, yang kedua perjalanan kereta api dari stabling atau depo ke stasiun keberangkatan, yang ketiga pemberangkatan kereta api dari stasiun keberangkatan, yang keempat perjalanan kereta api dari stasiun keberangkatan ke stasiun tujuan atau stasiun akhir, yang kelima kedatangan kereta api di stasiun tujuan atau stasiun akhir, yang keenam perjalanan dari stasiun akhir ke stabling atau depo, yang terakhir kedatangan kereta api di stabling atau depo. Perjalanan kereta api dapat ditunda apabila yang pertama terjadi kerusakan sarana perkeretaapian, yang kedua alasan teknis operasi, misalnya pasal berarti untuk memperoleh buku sertifikat kalian tenaga penguji sarana perkeretaapian dan tanda pengenal dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kereta api dalam melakukan perjalanan harus sesuai jadwal yang ditentukan dalam KPK. Jika terjadi keterlambatan jalur kereta api yang melebihi batas toleransi waktu operasi yang diizinkan, petugas pengendali perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi keterlambatan perjalanan kereta api dengan memperhatikan keselamatan dan keamanan pengoperasian kereta api. Kemudian selanjutnya persidangan untuk penyusunan kereta api dilakukan di tempat yang terdapat fasilitas untuk kegiatan tersebut yang telah ditentukan sesuai dengan KPK. Dalam hal perjalanan kereta api tidak sesuai KPK, persidangan atau penyusulan dapat dipindahkan ke tempat lain yang terdapat fasilitas untuk kegiatan tersebut dan dilakukan oleh yang pertama petugas pengendali perjalanan kereta api yang pelaksanaannya oleh petugas pengatur perjalanan kereta api atau petugas pengendali operasi kereta api terpusat. Selanjutnya pasal 27, kereta api berhenti luar biasa bila kereta api yang menurut KPK berjalan langsung karena suatu hal harus berhenti. Hal yang menyebabkan kereta api luar biasa yang sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya itu diantaranya adalah pemindahan persilangan atau penyusulan. Yang kedua, kerusakan pada prasarana atau sarana perkeretaapian. Yang ketiga, perawatan prasarana perkeretaapian atau perbaikan perkeretaapian. Yang keempat, keadaan yang akan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api, indikasi sabotase, bencana alam, huru hara, dan adanya sarana perkeretaapian yang tertinggal pada peta blok. Perjalanan kereta api dapat dialihkan apabila terjadi rintang jalan pada jalur kereta api yang akan dilalui dan diperkirakan waktu yang diperlukan untuk mengatasi rintang jalan melebihi atau sama dengan waktu tempuh perjalanan kereta api pada jalur kereta api yang akan dialihkan. Rintang jalan yang dimaksud itu dapat disebabkan oleh yang pertama, peristiwa alam, kecelakaan, gangguan prasarana perkeretaapian, atau sebab lain yang mengancam keselamatan perjalanan kereta api. Sebab lain yang mengancam keselamatan perjalanan kereta api itu antara lain dapat terjadi peperangan, kerusuhan, revolusi, pemogokan, kebakaran, atau sabotase. Jika kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan penyelenggaraan standar kereta api harus segera melakukan yang pertama, pengumuman pada masyarakat dan pengguna jasa, memindahkan penumpang, bagasi, dan barang bantuan ke kereta api lain atau mode angkutan lain sesuai dengan ketentuan agar perjalanan penumpang atau barang tetap lancar. Terus selanjutnya bab 5 tentang standar operasional prosedur SOP. SOP mengenai
Pengoperasian kereta api sesuai kebutuhan dan bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan kelancaran pengoperasian kereta api. SOP mengenai pengoperasian kereta api sesuai kebutuhan meliputi standar operasional prosedur tentang tugas dan kewenangan petugas pengatur dan pengendali perjalanan kereta api, standar operasional prosedur tentang penanganan kondisi darurat, selanjutnya standar operasional prosedur tentang perjalanan kereta api, dan yang terakhir standar operasional prosedur lain-lain. Standar operasional prosedur meliputi tugas dan kewenangan yang pertama, petugas pengatur perjalanan kereta api dan petugas pengendali perjalanan kereta api. Yang kedua, petugas pengendali operasi kereta api terpusat. SOP tentang penanganan kondisi darurat yaitu meliputi penundaan kereta api, pembantaran kereta api, keterlambatan kereta api dan cara mengatasi keterlambatan, pengalihan perjalanan kereta api, penanganan kecelakaan kereta api, dan evakuasi penumpang kereta api. Yang selanjutnya, SOP tentang perjalanan kereta api, yaitu pemberangkatan kereta api dari stasiun atau depo, perjalanan kereta api dari stasiun atau depo ke stasiun keberangkatan, pembangunan kereta api dari stasiun keberangkatan, kedatangan kereta api di stasiun tujuan ke stasiun akhir, perjalanan kereta api dari stasiun keberangkatan ke stasiun tujuan atau stasiun akhir, perjalanan dari stasiun akhir ke stabling atau depo, terus kedatangan kereta api di stabling atau depo. Kemudian itu standar operasional prosedur lain-lain. Yang lain-lain ini yang dimaksudkan itu persilangan antara kereta api dan penyusulan antara kereta api. Terus penyelenggaraan sarana perkereta wajib membuat standar SOP mengenai pengoperasian kereta api, yaitu yang terdiri atas penyiapan sarana dengan aturan larangan, yang kedua penyiapan awak sarana perkereta apabila ada, dan yang terakhir pemeriksaan sarana perkeretaapian. SOP mengenai pengoperasian kereta api sesuai kebutuhan harus diusulkan kepada Direktur Jenderal. SOP yang dimaksud ini sesuai dengan kebutuhan yang terjadi menjadi kebutuhan pengoperasian dalam perkeretaapian yang kemudian diusulkan kepada Direktur Jenderal. Dan sebelum diusulkan kepada Direktur Jenderal itu harus melampirkan beberapa persyaratan seperti surat permohonan, terus kemudian konsep standar operasional prosedur, yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal paling lama yaitu 60 hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. Dan kemudian hasil dari evaluasi tersebut paling lama 14 hari. Hasil kerja memberikan persetujuan untuk penolakan disertai dengan alasan tetap permohonan persetujuan standar operasional prosedur. Itu yang terakhir yaitu bab 5 tentang penutup. Peraturan menteri ini berlaku pada tanggal yang digunakan. Berarti pada tanggal itu ditetapkan, yaitu apa setiap orang mengetahui dan memerintahkan penggunaan peraturan menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Itu penetapan tidak akan disahkan pada tanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan.